Halo sahabat sehat Karolus, bertemu lagi di podcast Rumah Sakit Sin Karolus di Salemba Raya, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Donmas Da Silva yang akan memandu podcast kali ini. Untuk kejelasnya, apa sih yang akan kita bahas di podcast kali ini? Kita akan membahas tentang colon cancer atau bahasa Indonesianya kanker usus besar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja tanya ke narasumber kita hari ini. Hari ini saya ditemani oleh dokter yang sangat cantik ya. Ya, dia juga berpengalaman untuk membuka organ dalam kita. Setiap hari beliau operasi, sangat-sangat experience lah. Oleh karena itu, tanpa membuang banyak waktu, mari kita perkenalan dengan narasumber kita hari ini. Dr. Maria Mayasari, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat Apa kabarnya, pagi. Dokter? Baik. Baik, udah operasi, Dok, hari ini? Ada sedikit-sedikit. Oke, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk podcast hari ini ya, Dok? Oh, ya? tentu dong. Oke, Dok. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang colon cancer, Dok. Kita harus tanya dulu, Dok. Kira-kira colon cancer ini kanker apa sih, Dok, sebenarnya? Jadi kalau colon cancer itu kita sebutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kanker usus besar. Oke. Memang usus sih sebetulnya panjang ya, dari mulai kita masuk makan, menelan itu terus masuk ke kerongkongan atau bahasa medisnya esofagus, Oke. masuk ke lambung, ke usus 12 jari, usus kecil, baru usus besar. Jadi usus besar ini adalah bagian yang paling akhir dari usus kita yang melakukan proses pencernaan makanan. Ya, kanker usus besar ini adalah suatu penyakit keganasan yang timbulnya di usus besar. Oke, berarti kalau cuma kanker usus aja berarti belum spesifik colon cancer ya, Dok ya, berarti ya? Belum, jadi Belum. bisa tempatnya banyak di Oke. seluruh saluran cerna. Untuk sahabat sehat Karolus, pada kesempatan kali ini kita akan fokus di colon cancer saja ya. Jadi di kanker usus besar kita akan banyak ngobrol sama Dr. Maria hari ini tentang itu ya. Kira-kira kanker usus ini, usus besar ini, Dok, apakah ada perbedaan bahayanya sama kanker-kanker usus yang lainnya atau sama aja sih, Dok, sebenarnya? Sebetulnya semua kanker itu ada bahayanya, cuma Oke. memang ada yang cepat, stadiumnya bertambah, ada Oke. yang lebih lambat. Dan tentunya dimanapun itu tentu berbahaya. Jadi kalau kita bisa deteksi lebih cepat, bisa kita kenali lebih cepat, tentu hasilnya akan kesembuhannya lebih baik. Oke, lebih cepat lebih baik, teman-teman. Pernah dengar tagline itu pasti ya di luar sana. Kira-kira, Dok, apa sih gejala dari kanker usus besar ini sampai saya tuh harus aware gitu, harus ke rumah sakit nih untuk cek, untuk ketemu Dr. Maria nih untuk periksa kira-kira saya cancer colon atau enggak? Oke, jadi biasanya gejala-gejala awal itu adalah perubahan pola buang air besar. Oke. Nah, bagaimana berubahnya gitu ya? Nah, jadi kalau sebelumnya polanya seperti apa, itu bisa berubah misalnya menjadi diare. Oke. Diarenya itu tapi nggak diare biasa ya, kayak kita salah makan, itu kan kadang-kadang ada diare juga. Oke. Nah, ini diarenya itu yang bertahan kurang lebih 2 minggu 2 atau minggu. lebih. Selain itu juga bisa buang air besarnya jadi susah, jadi ngeden-ngeden, Konstipasi ya, oke, Dok. atau BAB-nya bercampur dengan darah. Berarti tadi dokter bilangnya 2 minggu ya, Dok. Berarti kalau cuma kita salah makan atau habis makan yang pedes-pedes, Dok, sekarang kan banyak challenge saya makan mie pedas gitu. Habis itu saya sakit perut, ternyata apakah itu saya cancer colon gitu, Dok? Enggak kan, Dok? Sepertinya sih bukan. Sepertinya bukan ya. Harus bertahan Oke. lebih dari 2 minggu baru kita khawatir ke arah sana. Oke, lebih bertahan dari 2 minggu ya, Dok. Kira-kira kalau usia, Dok, dokter pernah punya pasien umur berapa sih, Dok? Ada yang usia muda gak, Dok? Kira-kira 20-an atau mungkin belasan, Dok? Ada? Memang belakangan ini lebih banyak yang mengenai pada usia muda ya. Oke. Kayaknya yang paling muda mungkin belasan, usia SMA itu saya pernah ketemu pasiennya. Oke. Dan nggak cuma satu sih, ada beberapa. Oke, dari situ sahabat sehat Karolus, jadi bukan untuk orang tua saja ya, namanya cancer itu mungkin dulu kita punya selalu berpikirnya bahwa itu akan mengenai orang tua saja ya, Dok, tapi ternyata sekarang udah mulai bergeser, anak muda juga bisa kena. Kira-kira faktor risikonya apa sih, Dok, kok orang bisa kena cancer colon ini, Dokter? Jadi ada beberapa faktor resiko yang kita khawatir menyebabkan kanker usus besar ini. Jadi
biasanya pola makan yang menyebabkan BAB-nya bertahan di dalam usus besar terlalu lama. Pola makannya yang kayak gimana, Dok? Jadi biasanya misalnya kurang makanan berserat, Oke. gitu, kurang minum air putih, banyak makan makanan yang Berlemak. berlemak, daging merah gitu, tanpa diimbangi serat dari buah-buahan maupun sayur-sayuran. Oke. Itu bisa menyebabkan BAB-nya jadi jarang dan beresiko untuk colon cancer. Oke, berarti kita mulai hidup sehat ya. Berarti hidup sehat bukan hanya untuk diet ya, Dok ya, tetapi untuk bisa mencegah ya terjadinya terkena ini colon cancer ini ya, Dok ya. Pola makan, apalagi zaman sekarang kan kita gampang banget jajan yang tentunya pastinya tidak sehat tapi enak. Karena biasanya itu ya, Dok ya, kita punya masalahnya ya, karena orang pasti maunya makannya yang tidak sehat terus. Tapi dari Dokter Maria menjelaskan justru kita harus aware dengan makanan yang akan kita konsumsi gitu ya, Dok ya, kira-kira. Selain itu, Dok, berarti ada faktor genetik gak sih, Dok, kalau untuk terjadinya colon cancer ini? Ya, memang ada beberapa faktor selain hanya pola makan. Pola makan digabung dengan genetik, yang misalnya ada riwayat kanker dalam keluarga, itu bisa mempermudah terjadinya kanker kolon. Selain itu juga kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok juga memang kita ketahui bisa mempermudah terjadinya kanker pada pasien. Dan minum alkohol yang berlebihan juga salah satu faktor resiko itu. Berarti teman-teman ya, selain makanan yang harus kita jaga, ya gaya hidup yang lainnya ya, seperti merokok, minum-minuman alkohol ya, itu juga harus kita pikirkan ya, untuk apakah mau kita konsumsi rutin atau yang berlebihan seperti apa, harus kita jaga juga ya. Oke, untuk bisa tahu nih, saya terdiagnosa kanker kolon, kira-kira apa sih pemeriksaan yang harus dilakukan, Dok? Apakah semuanya harus dengan tindakan atau bisa cek darah aja atau cek apa aja gitu, Dok? Ya, memang pemeriksaannya ada bertahap. Tentu kita pakai yang tidak invasif dulu, yang tidak menyakiti pasien dulu. Pertama-tama bisa dicek tinjaknya ya. Jadi ambil tinjaknya kemudian dikirim ke lab. Terus kemudian diperiksa. Terus kemudian juga bisa pemeriksaan darah. Ya, diambil darahnya, bisa melalui CT scan. Tetapi kalau mau pasti, tetap sih harusnya dilakukan teropong ya, yang kita kenal dengan kolonoskopi. Kolonoskopi. Nah, biasanya, Dok, kalau kolonoskopi ini apakah sambil diambil biopsi gitu, Dok, untuk dicek? Karena kan kadang ada yang, Dok, saya mau kolonoskopi tapi saya nggak mau dibiopsi gitu, setengah-setengah gitu, Dok. Kira-kira bisa, Dok, kayak gitu? Kalau diagnosis pasti harusnya dengan biopsi. Jadi kalau misalnya cuma dilihat doang terus tanggung ya, terus kemudian nggak dibiopsi, ya tidak bisa mendekatkan diagnosis dengan pasti. Soalnya juga kan kolonoskopi itu pakai persiapan, bisa diulang lagi, tapi kan persiapannya nggak enak ya. Harus BAB sampai bersih, tidak ada kotoran lagi, dan itu banyak orang merasa capek gitu ya kalau harus diulang-ulang berkali-kali. Oke, untuk terapinya sendiri, Dok, kalau dari kanker kolon setelah terdiagnosa, kira-kira terapinya apa, Dok? Apakah invasif tadi seperti operasi, ataukah bisa dengan obat-obatan atau kemo, atau seperti apa, Dok? Jadi sebetulnya kalau untuk kolon cancer ini, tindakan operasi biasanya hampir semua dilakukan. Ada beberapa kasus yang tidak perlu dilakukan, tapi biasanya tetap melewati kolonoskopi biopsi dulu. Kenapa kebanyakan pasien kolon cancer ini harus kita lakukan operasi? Karena biasanya ada gangguan buang air besarnya. Nah, gangguan buang air besarnya ini yang bisa kita atasi dengan operasi. Biasanya operasi kita sedapat mungkin membuang kolon cancernya. Dan kemudian apabila memungkinkan, kita harus melakukan penyambungan kembali, bisa dilakukan langsung maupun setelah beberapa saat. Berarti operasinya mungkin ada part-partnya ya, Dok ya, nggak cuma dalam satu kali operasi besar aja gitu ya, Dok? Ada kemungkinan bertahap. Kalau memang kondisi memungkinkan, tentu kita inginnya satu kali selesai. Tapi ada juga yang harus melewati fase dibuat pembuangan sementara di perut, jadi dipindahkan BAB-nya ke perut. Kira-kira berapa lama, Dok? Pasti kan pasien nanya ya, kira-kira saya berapa lama nih, Dok, dapat saluran pembuangan baru ini gitu, sampai nanti usus saya bisa disambungin lagi gitu. Bervariasi sebetulnya. Paling cepat biasanya kita tunggu 1-2 minggu.
Tapi kebanyakan kita harus tunggu beberapa bulan untuk bisa dikembalikan. Dan ada juga yang mau tidak mau kita lakukan permanen, tidak bisa dikembalikan BAB ke daerah anus lagi. Oke. Kira-kira kalau prognosis dari kanker kolon ini kira-kira gimana, dokter? Semakin kita cepat tahu, semakin baikkah atau kira-kira gimana, dokter? Oke, jadi kalau ini kita berbicara kalau kita ketemu lebih cepat, tentu berbicara dengan stadium yang lebih awal. Jadi kalau kanker di kolon ini kita kan ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita ketemu di stadium 1, kemungkinan kesembuhannya sangat tinggi. Mungkin bisa sampai 90% pasien itu bisa sembuh gitu. Sementara kalau untuk stadium 2, 3, dan 4 makin lama makin sulit untuk sembuh. Jadi semakin dini kita temukan, tindakan operasi yang kita lakukan biasanya semakin ringan sehingga penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Oke. Berarti semakin cepat kita tahu, terdiagnosanya pasti, kita tahu ya terapi apa yang mau kita berikan, dan semakin lebih cepat semakin baik prognosisnya, dok ya. Berarti jangan sampai terlambat. Kalau memang kita tahu ada keluarga kita yang punya gejala seperti yang dijelaskan oleh Dr. Maria, segera bawa ya, boleh ke Rumah Sakit Carolus ketemu sama Dr. Maria Mayasari. Oke, dok, kalau tentang kanker nih, kita paling sering di luar sana tuh ngomong tentang terapinya paliatif, dok. Sebenarnya terapi paliatif itu apa sih, dok? Terapi paliatif sebetulnya range-nya agak luas ya. Jadi kadang-kadang orang bilang terapi paliatif tuh udah nggak bisa diapa-apain, udah tinggal menunggu aja dijemput atau berangkat ke alam sesudahnya. Tapi sebetulnya ini luas. Jadi dari mulai kita melihat bahwa harus berobat sampai seumur hidup, itu sebetulnya kita akan bilang bahwa ini terapinya paliatif. Dan itu bertahap. Yang kalau orang-orang bilang paliatif itu udah yang end stage, yang udah terakhirnya. Tapi sebetulnya bertahap. Dari mulai kita didiagnosis sebagai kanker, itu biasanya ada pengobatan yang akan berlangsung cukup lama. Tapi untuk kolon kanker itu sebetulnya kita masih bisa berharap bahwa pasien sembuh sempurna. Jadi tujuannya di kuratif. Terutama kalau stadium awal, stadium 1, stadium 2. Berarti kalau kata paliatif itu nggak bisa semua kanker ya, dok, kita generalisasikan ya, dok ya. Dan kita harus tahu juga stadiumnya stadium berapa. Mungkin cocoknya kalau di stadium yang terakhir ya, dok ya. Kalau udah end stage yang memang kita sudah tidak ada tindakan lagi, tetapi lebih ke arah kita memberikan kenyamanan saja untuk pasien ya, dok ya. Sehingga paliatif itu adalah meningkatkan quality of life ya, dok ya. Jadi ya untuk teman-teman atau sahabat sehat Carolus yang punya keluarga atau mungkin menjadi pasiennya sendiri, ya jadi harus tahu juga gitu, kita ada di posisi yang mana, di stadium yang mana. Mungkin paliatif juga bisa jadi jawaban ya, dok ya, kalau untuk end stage, sehingga memang terapinya ya tidak terlalu invasif yang kayak gitu ya, tetapi membuat kenyamanan pasien lebih utama. Oke, dok, menarik sekali ya ternyata diskusi kita kali ini ya. Ternyata udah cukup lama tadi saya banyak nanya ya, dok, maafin ya, dok ya, banyak nanya. Tapi nggak apa-apa, demi pengetahuan teman-teman sahabat sehat Carolus di rumah ya. Jadi mereka lebih aware, baik dirinya sendiri ataupun keluarganya ataupun teman-temannya yang punya gejala seperti kolon cancer, mungkin segera bisa kita bantu ya. Bagi teman-teman yang punya keluarga ataupun merasakan ada keluhan yang seperti kita obrolkan tadi bersama Dr. Maria, bisa langsung datang ke rumah sakit kita tercinta ini. Nanti kita akan bantu bersama tim digestif kita yang sangat baik. Ada tim bedah digestifnya dan juga ada tim dari spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterologi. Jadi apapun masalahnya teman-teman bisa langsung datang, nanti akan kita bantu. Atau bisa juga menghubungi kontak kita. Oke, kira-kira sangat menarik ya, dok, diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman sahabat sehat Carolus di rumah semuanya sehat selalu. Oke, sampai berjumpa lagi.